Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa guys. Beliau adalah seorang stand up komedian tunanetra ya. Nah di sini gue juga sebelum gue koles bareng dia, gue tuh riset gitu ya tentang hidupnya dia. Dia ini siapa sih gitu kan? Karena banyak banget gitu yang menginginkan channel tunanetra ini coba dong bang collab sama ini sama dia. Nah akhirnya gue coba riset deh tuh, dan akhirnya ya bener banget gitu kan, pas gue search di YouTube, di Google gitu, nah ternyata beliau nih banyak banget gitu collab bareng artis gitu ya. Yang gue tahu dia pernah bareng stand up komedian Panji Pragiwaksono, lalu pernah juga dia collab bareng Anji Manji gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah siapa sih bintang tamu kita hari ini? Woi, kita langsung sapa saja bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum Bang Blind Manjek, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar lo, Yan? Alhamdulillah, kabar gue baik Bang. Ya, sebelumnya Eh, thank you nih Bang nih sudah hadir dan mau sharing-sharing di channel Tunanetra nih Bang. gue malah thank you sama lo diundang ke channel lo. Subscribernya udah dahsyat banget nih. Gue malah yang subscriber gue malah empot-empotan. Ya, tapi tetap kerenan lo Bang gitu. Lo udah pernah collab artis gitu kan. Enggak lah, kalau kalau artis mah enggak lah. Nah, sebelumnya gue mau tahu nih Bang, kegiatan lo sebenarnya apa sih Bang untuk sehari-hari ini Bang? Gue kalau sehari-hari tuh gue kerja. Jadi Ya. gue kerja di satu LSM internasional. Hmm? Jadi ibaratnya 9 to 5-nya gue di situ lah ya. Ya. Nah, di luar dari pekerjaan ini nih, gue lebih banyak seriusnya lah. Itu bicara tentang pembangunan teman-teman disabilitas, pemberdayaan teman-teman disabilitas, pembangunan desa, terus advokasi, edukasi kayak gitu-gitulah. Ya. Yang intinya adalah serius dan itu menjalankan amanat negara lah ya, gitu kan, dengan segala macam undang-undang dan peraturan dan segala macamnya gitu. Nah, karena gue dan itu pekerjaan itu tuh kalau kalau menurut gue lebih kepada pengabdian gue lah buat teman-teman disabilitas, buat organisasi juga gitu ya. Karena gue kan sebagai tunanetra dulu gue juga besar di organisasi juga. Terus gue juga Ya. ngerasa emang emang ya lo tahu sendiri lah, kita kan masih menghadapin diskriminasi, banyak ketidakadilan dan lain sebagainya. Jadi gue ngerasa eh, dengan bekerja inilah gue memberikan kontribusi gitu kan. Hmm. Nah, tapi siang apa namanya itu dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, malamnya Hmm. itu gue berkutat dengan kegiatan yang lebih pribadi tapi tetap masih di disabilitas, antara lain yaitu gue stand up komedi, gue bikin konten, kadang-kadang gue juga ngisi acara gitu ya, apa namanya, stand up komedi di mana misalnya, atau diminta untuk jadi pembicara di acara apa gitu. Nah, jadi sebisa mungkin, dan itu juga masih masih di bidang disabilitas juga sebenarnya gitu. Tapi lebih santai aja karena stand up comedy juga gue kan materi-materi banyak, materi-materi tentang diskriminasi, tentang disabilitas juga, tapi gue bicara lebih santai, bikin orang ketawa dan lain sebagainya. Terus kalau jadi pembicara juga gue nggak mau yang serius-serius. Kalau misalnya ada kayak bikin kelas nulis gitu ya, gue Ya. juga nggak mau yang terlalu serius. Artinya seriusnya lebih kepada ayo lo kerjain ini dengan benar, tapi nyampeinnya itu ya dengan tetap dengan berkomedi dan juga menyampaikan pesan bahwa orang dengan disabilitas itu bisa melakukan banyak hal. Oke, intinya pesannya itu bisa tersampaikan gitu ya Bang. Iya, betul. Oke Bang. Habis Nah, selain itu selebihnya dengan keluarga. oh gitu. Mm-mm. Nah, iya makanya bener deh, banyak banget nih yang tip-tip pertanyaan juga banyak nih Bang nanti nih gitu yang akan gue tanyain ke lo nih Bang ya. Nah, Mm-mm. terus gini, mungkin gue mau tahu story lo dulu nih Bang ya. Nah, sebelumnya lo ini Mm. tunanetra dari kecil apa sudah dewasa Bang? Hitungannya sih sebenarnya dari lahir ya. Cuman Ya. lahirnya gue rabun, Oh gitu. low vision Uh-uh. gitu. Tapi low visionnya masih masih sedikit banget ya. Mungkin kayak
ngelihat papan tulis agak susah memang waktu itu. Tapi kalau duduk paling depan masih bisa kelihatan gitu ya. Hmm. Terus malam atau cahaya rendah doang gue nggak terlalu bisa ngelihat. Tapi kalau ngelihat bentuk bentuk warna gitu masih masih bisa tuh. Nah, cewek cakep sama Nah, duit apa lagi ya bang ya? cewek cakep sama itu mah sampai sekarang kalau itu masih. Oh masih sampai sekarang ya. Cewek duit sama makanan nah nggak bisa diganggu dah gue tuh. Udah bisa Luar biasa. masih oke lah kalau itu. Nah terus Gitu. lanjutin bang. Nah, terus terus kan progresif ya. Jadi makin Nah, lama makin buruk gitu kan. hmm, SMP makin buruk, SMA makin buruk. Nah, parah-parahnya itu low vision gue parah itu SMA ke kuliah sebenarnya. Kuliah hmm. itu gue udah kalau mau ngelihat muka orang tuh mungkin dari jarak 1,5 meter atau 2 meter gue baru bisa ngenalin gitu. Warna itu gue udah banyak yang nggak bisa ngenalin. Terus luas pandang gue juga udah lebih nyempit. Jadi Udah sempit. gue ngeliat tuh kayak teropong ke depan gitu kan. Karena kan kalau gue retinitis pigmentosis ya. Oh retina Jadi pigmentosa ya. jadi gue ngeliat ke depan lurus ya udah itu aja yang gue lihat, yang sebelah kiri Kanan kanannya kiri. tuh nggak. Ya. Jadi kalau yang nonton mungkin belum paham tentang tunnel vision. Nah, gue Hmm, tuh dulu punya namanya tunnel vision, jadi ngelihatnya tuh kayak di terowongan. Jadi hmm, kalau kalau lu bisa ngelihat, tapi lo ngelihat dari dalam gulungan kertas, nah kayak gitu tuh kurang lebih tuh. ya. Cara gue ngelihat artinya tidak yang di depan gue persis kelihatan, tapi kiri kanannya enggak gitu. Oh gitu ya bang ya. Oke. Mm-mm. Tapi dalam satu keluarga lo doang apa ada lagi? Gue berdua, gue sama kakak gue. Jadi gue kan 3 bersaudara. Hmm, Kakak gue yang pertama bisa ngelihat, insya hmm, Allah sampai sekarang juga nggak ada masalah. hmm, Kakak gue nomor 2 juga dia retinitis pigmentosis, terus gue hmm. anak ketiga gue retinitis juga. Oke oke. Wah keren juga bang ya Gitu. bisa bangkit ya bang ya sekarang nih. Ya Nah alhamdulillah. ya. Nah terus apa ya? Cara lo bangkit ini gimana bang gitu? Bisa kan gue juga dengar juga dan baca-baca juga gitu ya tentang lo ini gitu kan dan pernah Mm-mm. ketemu juga. Lo kan sempat lanjutin kuliah ya bang ya di Aussie ya bang ya. Nah itu gimana tuh? Ya kalau bangkit ya sebenarnya gue dulu SMA itu masa-masa terpuruk gue ya karena gue udah Nah, ngerasa waduh jadi remaja kok cupu banget gitu. umur umur 15 tahun belum bisa naik belum bisa bawa motor, ya motor dibawa doang nggak bisa nggak bisa dikendarain gitu iya kan. iya motor dinaikin doang gitu kan. Dinaikin doang, paling mentok foto bareng sama motornya gitu kan. Yang lain udah jemput cewek pakai mobil lah kok gue nggak bisa gitu kan, sedih Iya. banget dulu tuh. Nah terpuruk lah, masuk ke dunia kuliah lebih parah lagi. Wah temen gue kuliah bawa mobil, Hmm. bawa motor lah kok ya gue bawa masalah gitu kan waktu kuliah. Iya. Kacau nih gitu. Nah akhirnya gue waktu itu kuliah tuh gue sebenarnya malas-malasan Yan. Iya. Malas-malasan dalam artian bukan gue karena gue emang mikirnya gue ngapain kuliah juga ntar selesai nggak bisa kerja apa-apa, ntar juga gue jadi buta, buntut-buntutnya Iya. paling mijet lagi gitu. Iya. Iya kan, ini Iya. sorry ya buat teman-teman yang Pemijat. Nah, profesinya pemijat, gue bukan merendahkan profesi pijat, tapi uh, gue waktu itu memang memang berpikir bahwa gue memang tidak mau jadi pemijat gitu loh. iya. Jadi bukan bukan Bukan. bukan pemijat itu profesi yang jelek, tapi emang bukan passion gue gitu kan. Iya Dan gue benar. pikir juga banyak kan teman-teman yang akhirnya kepepet jadi pemijat juga gitu kan. Itu Iya bukan benar. bukan passionnya mereka, tapi ya adanya itu gitu kan. Dulu kan kalau kalau zaman zaman gua dulu masuk SLB, masuk panti yang diajarin mijat. Kalau sekarang udah lumayan diajarin komputer bicara, diajarin jadi operator, ada pilihannya. Kalau dulu kan belum ada gitu. Iya Nah, benar jadi benar. gue dulu mikir gitu Yan. Iya. Ngapain gue kuliah tinggi-tinggi kan, nyokap sama bokap gue maksa kan harus kuliah gitu kan. Ntar Iya. juga keluar juga mijet gitu kan. Gue mikirnya gitu dulu, jadi gue Iya. males gue kuliah gitu, gue udah pasrah banget. Tapi terus tengah-tengah nih, pas tengah-tengah gue kuliah, gue ketemu sama 3 tokoh tunanetra ya, Iya. almarhum Oce Sudioto, terus ada lagi Pak Setia Adi Purwanta di Jogja, Mm-mm. sama Ibu Mimi gitu. Mimi Institute itu Nah, ya. Mimi Mimi Lusli yang sekarang punya Mimi Institute. Mimi Nah, Institute gue ya. ketemu paling paling shock itu gue ketemu sama Pak Oce dulu, almarhum Pak Oce. Mm-mm. Gue ketemu, gue tanya apa nih, gue ngobrol sama dia, ternyata beliau itu kan S2 ya, S2 Iya. jurnalis sama S1-nya hukum.
Nah lo bayangin gue di mana waktu itu gue berpikir semua tunanetra di dunia ini akan jadi tukang pijat, tiba-tiba ada satu kampret ini yang yang bisa jadi yang bisa lulus di hukum gitu kan. Iya, benar-benar. Akhirnya gue dengan deket lah dengan almarhum Pak Oce ini gitu kan. Gue ngobrol banyak sama dia banyak ngasih masukan buat gue, dia kasih tahu bahwa it's not the end of the world segala macam gitu kan. Ya udah akhirnya gue gue coba untuk bangkit lagi lah dari situ. Gue kuliah gue seriusin. Nah ketemu lagi sama Mbak Mimi waktu itu gue ketemu itu sudah S2, terus mau berangkat lagi S2 ke Inggris. Gue bilang ini satu orang apel lagi ini udah kagak bisa ngelihat kuliah soal master 2 kali gitu kan. Tapi gue ngobrol lagi sama dia, ternyata there's a whole new world out there yang bisa dieksplor dengan kalau lo punya gelar yang besar gitu. Artinya itu bisa menjadi jaminan hidup lo juga. Even as a blind person lo masih bisa berkarya dengan lo meningkatkan kemampuan akademis lo. Itu yang gue belajar dari beliau. Terus ketemu lagi Pak Setia. Kalau Pak Setia lebih banyak ngebimbing gue waktu itu dalam dunia pekerjaan. Jadi udah itu yang bikin titik ini gue ya, titik balik Bangkitnya dalam ya. balik. Selain dari keluarga juga ya, keluarga gue begitu tahu gue ketemu ada yang namanya Pak Oce, di nyokap gue dulu nganterin langsung kan ke dicari gitu, mana nih yang namanya Oce Sudioto nih, harus ketemu sama anak saya. Ada lagi di mulutnya, mana ini Mbak Mimi, ayo harus ketemu dia sama anak saya gitu. Gitu dulu orang tua gue nggak ada ininya, nggak ada nyerahnya mereka. Keren juga ya Bang ya. Nah, terus dibalik kesibukan lo nih Bang, kembali lagi nih ya. Nah, itu gimana cara ngatur nih Bang? Ini kan tadi kan lo Senin sampai Jumat gitu kan ya, kerja untuk 9 to 5-nya gitu kan ya. Nah, lalu untuk jadi stand komedian ini, nah itu awalnya lo terinspirasi dari mana sih Bang? Gitu bisa lo, gue mau jadi ini stand komedian gitu kan. Nah, itu awalnya terinspirasi dari mana dan termotivasi dari mana gitu? Gua tuh pada dasarnya emang banci tampil ya Yan. Jadi emang seneng nampil dan menghibur orang gitu. Mungkin itu adalah ini setelah gue pikir-pikir ke sini ya, kayaknya itu emang coping mekanisme gue gitu. Jadi ketika gue takut bahwa setiap orang akan menjauhi gue karena gue aneh dalam artian gue mulai kehilangan penglihatan gue, terus cara gerak gerik gue kan aneh gitu kan ya. Dan orang mungkin akan berpikir, Jaka aneh gitu kan, masa duit jatuh aja lama lo dia ngambilnya gitu kan, masa yang segede gitu ditabrak lo sama dia gitu. Nah, mungkin gue berpikir gitu bahwa gimana caranya supaya orang suka sama gue. Akhirnya gue seneng lah dengan mengentertain orang gitu, menghibur orang. Dulu gue main musik, gue nge-rap gitu ya. Pokoknya intinya suka tampil lah gue gitu. Sampai satu hari itu mungkin pertengahan tahun 2000 lah gitu, gue mulai tuh tahu stand up comedy itu dari dulu gue nonton videonya Robin Williams, sama Bill Cosby kalau dulu tuh. Robin Williams, Bill Cosby sama Chris Tucker kalau nggak salah. Jadi gue nonton, terus gue pikir ini kayaknya seru nih, seni seperti ini gitu kan. Nah, mulailah waktu itu kita ngumpulin cerita-cerita, dan tunanetra itu kan ceritanya macam-macam ya. Kalau lu ngumpul di tongkrongan tunanetra kan macam-macam. Iya benar, banyak aja ceritanya ada. Iya. Nyebur got aja jadi kebanggaan gitu kan buat tunanetra. Terus gue mikirnya kayaknya asik gitu kalau ceritain lagi gitu. Ya udah akhirnya karena waktu itu belum ada wadahnya, ya gue simpen aja sendiri gitu. Nah, terus 2011 kalau nggak salah 2010 atau 2011 lah mulailah waktu itu booming stand up comedy di Metro TV gitu. Metro TV, belum di Kompas ya? Belum di Kompas tuh. Awalnya Metro TV dulu, terus akhirnya baru ada Suci kan, stand up comedy Indonesia itu ya, kompetisi stand up yang di Kompas gitu. Nah, gue waktu itu pengen ikut tuh, tapi nggak bisa karena waktu itu gue udah persiapan untuk gue berangkat ke Australia. Itu. Nah, jadi gue siap-siap untuk gue siap-siap ke Australia. Nah, nyampe di sana gue malah kalau ada acara gue stand up dong gitu. Malah jadi gue
karir saya dimulai dari luar negeri. Oh, luar biasa. Emang keren dan ya. Mengambil kesempatan di sana ya. Iya, jadi sebenarnya saya artis internasional, tapi Yes. saya pulang ke Indonesia ya karena saya cinta. Bodoh amat lah. Nah, ya kayak. Nah terus berarti, nah terus juga kan gue pernah nonton konten lo bang ya, bareng Panji Mm-mm, Pragiwaksono tuh bang. mm-mm, Nah mm-mm. katanya lo kan pertama kali malah lo di awal stand up-nya dia malah lo jadi openernya gitu kan Ya sebelum dia stand betul. up. Nah itu Nah, gimana tuh bang bisa ketemu kayak gitu bang? oke. Jadi waktu itu memang Panji kan lagi world tour kan, Hmm. terus ada jadwalnya nih. Ada jadwalnya, tapi setahu gue waktu itu dia ke Australia itu jadwalnya hanya ke Melbourne sama gue lupa ke Canberra apa ke Sydney gitu ya. Hmm. Intinya hanya dua kota yang gue Ya. inget gitu. Nah tapi ternyata teman-teman gue yang di Adelaide, gue kan di Adelaide. Adelaide Ya. itu di South Australia ya. Kalau Sydney itu kan di Victoria Hmm. gitu. Melbourne, sorry, Melbourne itu di Victoria Ya. gitu. Eh, nah, gue teman-teman pelajar ini Persatuan Pelajar Indonesia Australia yang di Adelaide Hmm. itu ngontak ke Melbourne, gimana kalau misalnya Panji manggung di Adelaide juga, Hmm. ada waktunya nggak dia gitu. Ya. Ternyata bisa gitu kan. Nah. Ternyata bisa. Nah, terus diumumin lah Panji is going to Adelaide gitu. Wah, gue seneng banget kan. Ya. Gue kontak lah teman gue yang panitia gitu kan. Gue beli tiket dong. Dia malah jawab, oh, beli tiket, lu manggung katanya. Hah, gue manggung. Iya, lu manggung, lu jadi openernya. Lah kan dia udah punya opener. Jadi kan kalau kalau dalam stand up special gitu kan pasti ada openernya kan. Ya benar. Dan biasanya openernya selalu dibawa sama si artisnya. Jadi kayak waktu itu si Panji itu dia bawa Krisna Hareva Oh gitu. ya. Gue bilang, udah ada Krisna. Iya, lu opener lokal katanya. Waduh, mampus gue gitu kan. Akhirnya udah tuh gue Iya. cari materinya, gue bikin materinya, gue latihan kan malu banget kalau misalnya gue ini Iya gue benar. ngebom kan gitu. Jadi ada tuh kali hampir 2 mingguan lah gue ngulik Oh, fokus materinya materi mana. itu ya. Ha. Ya, mana ini lagi artinya waktu gue di sana nggak terlalu banyak teman-teman yang suka dengan stand up comedy juga, jadi istilahnya gue mau ngobrol sama siapa ya. Gue nggak gali materi, tapi ya alhamdulillah akhirnya gue coba utak-atik gue nanya-nanya sama temen gue, ngobrol, ada kita istilahnya kombut kan, Iya. komik Ha. buddy, ngeiniin apa materi gitu Materi ya. ya, ngulik materi gitu Klik kan. materi. Ha. Akhirnya ya alhamdulillah jadi pecah juga, bisa ditonton di YouTube gua, cuman udah paling bawah banget tuh videonya tuh. Oke, nanti kita Hmm. kunjungi nih guys. Nih, silakan yang mau tahu nih ya hasil apa stand up-nya Blind Man Jack nih ya di apa YouTube-nya Mm-mm. Blind Man Jack ya bang ya. Ya Blind Man Jack, kalau YouTube gua Blind Man, apa namanya, Blind Man spasi Jack. Oh, Blind Man Spasi Jack ya. Oke. Ah. Nah, oke, kembali lagi nih bang. Nah, terus apa? Nah, gimana sih caranya lo untuk bisa nyusun materi itu gimana caranya? Biasa terinspirasi dari mana bang? Nah, kalau nyusun materi itu sebenarnya dari sekitar gua aja, dari kejadian apa yang gua alamin. Kayak tadi misalnya gue cerita gitu ya sama lo waktu dari masa SMA gue sampai masa kuliah kayak gimana. Itu Nah, kan emang sesuatu yang gua alamin, iya, dan komedinya gue tambahin doang, nggak gue buat-buat gitu. Kayak tadi misalnya gue bilang gue ngerasa minder nih, teman-teman gue kuliah bawa mobil, gue bawa apa namanya, ada yang bawa motor, iya, kok gue bawa masalah gitu kan. Karena gue ngerasa masuk kuliah dengan rabun itu kan PR banget gitu. Mungkin iya, teman-teman disabilitas yang lain udah tahu tuh ininya, masalahnya kalau kita masuk ke lingkungan yang baru yang belum ngerti banget sama kita gitu kan, hmm, pasti ada aja masalah ini itu dan lain sebagainya. Nah itu kan hal yang dekat dengan kita gitu. Kayak misalnya masalah nabrak nabrak tembok, nabrak tempat sampah, jatuh ke got, itu kan sesuatu yang memang kita alamin. Ya udah kita ceritain lagi aja dan itu lucu. Nah cuman gue tambahin lah edukasinya gitu kan. Jadi kayak misalnya iya, gue cerita gue kecebur got, gue nggak cuma nyeritain gue kecebur gotnya doang, tapi gue juga nyampein bahwa secara tersirat gue juga nyampein kepada pemerintah bahwa pemerintah, lu tuh
kerjaan lo masih banyak gitu nih, Ya, tunanetra aja masih pada kecemplung di got, lo tutup dong tuh got gitu kan. iya. Itu masih artinya ada message yang Ya. selalu dikirimkan, dan itu sih yang gue lebih banyak fokusnya ke situ gitu. Dan gue juga ngomongin hal yang sehari-hari aja, yang Ya. memang tiap hari kita alamin, ya gimana gue di tempat kerja, atau gue dapat cerita dari temen gue yang sekolah misalnya, di sekolah ada kejadian apa dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu aja sih gue. Oh gitu ya. Jadi bukan malah mencari yang dibuat-buat supaya lucu gitu, enggak, justru malah Oke. malah nyari yang ini aja, nyari yang Oh, simple-simple. simpel-simpel aja. Kalau kesulitannya Mm-mm. sendiri, Bang, ada gak? Kalau kesulitannya kadang-kadang gini, eh, kayak tadi gue bilang kita ada namanya kombut ya. Iya, Kombut itu kan komik buddy. Jadi gue iya. duduk sama mungkin 2 atau 3 orang teman gue untuk bicarain, gue mau ngangkat materi nih gitu kan. Heeh. Nah, biasanya yang gue alamin adalah point of view-nya berbeda nih. Iya, Kalau teman-teman gue, yang mana teman-teman gue kan mereka bisa ngelihat, mereka bukan disabilitas gitu. iya. Mereka melihat sisi lucunya itu dari sesuatu yang cenderung mungkin ngerendahin kita gitu loh. Kayak Heeh. misalnya gini, gue mau ngomong tentang jalan-jalan gitu ya. Heeh. Nah itu mereka udah ketawa tuh, karena di otak gue, tunanetra ngapain jalan-jalan? Orang Iya. gak ada yang bisa dilihat gitu kan. Dan Ah, benar. dan itu kalau kalau dibawain sama mereka itu menjadi satu hal yang lucu gitu. Wah Bang Jack sosokan nih, masa dia kemarin jalan-jalan ke pantai, emang apa bedanya sama di halaman di belakang rumahnya dia, misalnya kayak gitu kan. Iya, Nah, benar. untuk ngerubah point of view itu yang akhirnya susah gitu. Jadi gue Ah, kadang-kadang, padahal kalau dari gue kan, ya tunanetra jalan-jalan wajar gitu kan, orang kita juga nikmatin anginnya, kita iya, nikmatin betul. kebersamaannya dengan teman-teman, kita nikmatin suasananya gitu. Nah, ngerubah point of view-nya itu yang kadang-kadang agak agak sulit. Tapi gue juga jadi punya, fungsinya komik buddy juga seperti itu, kita jadi punya bayangan Iya. bagaimana kalau materi ini kita lempar ke audience, responnya mereka kan seperti apa gitu. Jadi Hmm. kadang-kadang gue sama komik buddy gue suka lebih banyak debatnya daripada dapat materinya. Tapi pada pada buntutnya akhirnya gue dapat, udah, point of view mereka gue pakai, gue puter lagi gitu. Oh gitu. Jadi ibaratnya ya itu ya saling sharing di Comic Buddy itu ya. Ya, betul, betul. Nah, terus mungkin kembali lagi tadi nih ketika lo jadi opener nih, Bang. Nah, terus Mm-mm. respon dari Panji Pragiwaksono gimana tuh, Bang? Pertama kali. Wah, gitu ketika lo jadi opener di situ. Ya, nah inilah yang gue suka dari stand up comedy ya. Hmm. Mungkin ketika lo naik panggung sebagai orang buta atau sebagai eh, pengguna kursi roda atau disabilitas apapun, Hmm. mungkin lo akan dapat respect gitu awalnya. Wah, Iya. berani gitu ya. Uh, Punya disabilitas tapi berani tampil. Iya. Tapi at the end, kalau nggak lucu, ya udah lo abis gitu loh. Nah, dalam kasusnya Panji, Iya. gue juga bisa ingat bahwa yang diapresiasi sama dia waktu itu adalah jokes-jokes gue gitu, bahwa dia bilang, wah, premisnya yang dibahas sama dia gitu kan, gue Hmm. nggak kepikiran kalau orang buta seperti ini, gue nggak kepikiran kalau orang buta seperti itu gitu. Jadi dia malah banyak banyak ngasih apresiasinya tuh memang di materinya gitu, materi lo bagus, cuman mungkin kalau dia kasih masukan, ini yang ini bisa diulik lagi nih, yang ini bisa diangkat lagi nih, yang ini bisa di ini lagi nih gitu. Hmm. Gitu. Nah, terus akhirnya itu gue waktu itu manggung, pas gue balik ke Jakarta juga ketemu lagi sama dia kan, gue jadi sempat diajak juga sama dia untuk masuk ke talk show-nya dia gitu. Iya. Disuruh stand up lagi di situ. Nah, ya udah gitu, di situ juga sama gitu. Lo nggak peduli lo mau bisa ngeliat apa enggak, tapi lo harus lucu. Iya. Oh gitu. Gitu. Oke, oke. Nah, terus kalau di Jakarta sendiri lo gabung sama siapa, mana, Bang? Gue Jaksel, sama Oh, Senap Jaksel, Jaksel Jakarta ya. Selatan. Mm-mm. Tapi responsifnya gimana, Bang, ketika lo gabung di Senap Jaksel itu? Sama, So, cuman seminggu pertama doang itu mereka, wih hebat, nggak bisa ngeliat nyampe ke sini gitu. Minggu besoknya lo lucu nggak, kalau nggak turun. oh iya, Orang, sempat sempat iya, open mic juga di situ ya.
Oh sering. Sering Kalau ya. open mic itu kan kita kayak latihan, kalau musisi itu kayak latihan ke studio gitu ya, pergi ke Mm-mm. studio gitu, atau main gitar di kamar gitu lah istilahnya kalau open mic tuh kayak gitu tuh. Nah, jadi ketika gue datang kadang-kadang gue punya materi baru, ya kalau lucu diketawain, kalau enggak ya dicela sama dia. Gitu. Orang Nah, gue pernah ngebom gitu kan, kalau kalau nggak lucu ya, itu kan istilah ngebom gitu kan. ya, Jadi gue emang bawain materi baru gitu, nggak, belum lucu, belum ada lucunya sama sekali. Jadi gue emang 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 baru wacana aja yang gue iniin, yang gue angkat gitu. Begitu udah selesai MC-nya naik, ya terima kasih kepada Bang Jack yang sudah memberikan sambutan. Katanya, sekarang kita mulai ya, katanya ininya open mic-nya. Ya gue kagak dihitung. iya, iya, iya. Iya, gue juga pernah nonton juga tuh yang apa, yang lo jalan di mana, di daerah Kuningan apa ya, akhirnya lo berantem itu, lo jadi Doraemon apa, jadi apa, Naruto ya. Oh iya iya. Iya, Iya bener, yang gue ditabrak motor. ya lo tahu motor ya. Iya, ada tuh. Gue bilang wah, wah. Nah berarti sebenarnya teman-teman tunanetra juga bisa ya bang ya, berarti ada Bisa banget, kesempatan gitu ya buat jadi mungkin bisa next banget. up komedian tunanetra juga ya. Ya, ya. Bahkan kalau menurut gue ya, teman-teman tuli pun bisa loh. Hmm. Kalau menurut gue, cuman syaratnya kalau teman-teman tuli, gue pikir ini sedikit keluar ya dari dunia Ya, netra ya. kita oke, kita oke. masuk ke dunia tuli sedikit. Kalau di tuli itu kan ada namanya juru bahasa isyarat. Hmm. Gitu. Nah, kalau misalnya ada temen tuli yang mau stand up, itu juru bahasa isyaratnya juga harus satu orang yang tetap bantuin dia terus gitu. Iya, Jadi si juru bahasa isyarat ini tahu gayanya iya dia, mengerti ya, iya. si tulinya juga tahu juga gaya dari juru bahasa isyarat seperti apa. Nah, itu kalau misalnya bisa dipupuk, bisa dilatih terus, itu kalau menurutku bisa Oh gitu ya. gitu. Karena eh lo boleh browsing ya di British Got Talent kalau nggak salah. Hmm. Itu yang season keberapa, itu yang menang tuh nggak bisa ngomong sama sekali. Dia Oh stand up comedian, iya. dia nggak bisa ngomong sekali. Dia ngomong pakai voice over, pakai iPad, Ke iPad. Oh. voice overnya iPad. Jadi dia cuman nyolek gitu. Jadi semua udah di udah di setting di iPad-nya dia Ya. gitu. Jadi emang stand up comedy itu kalau menurut gue salah satu seni yang cukup bebas ya, yang semua orang kalau menurut gue bisa aja mengekspresikannya Oke, oke. Iya. gitu. Nah, terus kalau persiapannya sendiri harusnya gimana sih Bang untuk jadi stand komedian ini? Yang Persiapannya itu tadi, yang paling pertama lo harus punya keresahan dulu, lo punya sesuatu yang lo pikirin yang ganggu di kepala lo dan itu lo mau keluarin gitu. hmm, Yang kedua adalah lo keluarinnya bukan hanya semata-mata dengan emosi. Jadi bukan yang cuman ngomel-ngomel teriak-teriak di panggung gitu, enggak. Lo hmm, lo coba olah lagi dengan mencari unsur komedinya. Nanti itu bisa dibantu dengan tadi yang gue bilang komik body itu dengan kombut gitu ya. Tapi yang hmm, paling penting sih sebenarnya itu awalnya kalau memang ini sebuah seni yang lo mau dalemin, lo jangan jangan mikir duitnya dulu gitu loh. Tapi emang hmm. gue pengen mengekspresikan kegelisahan gue, kekhawatiran gue, ketakutan gue di sini, silahkan. Itu adalah awal yang bagus justru. Gue pikir Hmm. semua seni ya, Yan ya, Iya, nggak cuma stand up comedy ya, lo mau jadi pelukis, lo mau jadi penyanyi, lo mau jadi musisi apapun, kayaknya kalau itu diawalin dari sesuatu yang lo mau ekspresiin, pasti akan bagus gitu kan. iya. Gitu. Nah Dengan sama suatu stand up. kesenangan ya atau hobi gitu ya, ibaratnya jadi hobi. Ya, artinya itu jadi hobi juga, tapi lo menjalankannya dengan basicnya adalah ekspresi gitu kan. Ekspresi. Dasarnya ekspresi. Kayaknya kalau kalau seni apapun kalau lo jalaninnya berdasarkan ekspresi, insya Allah hasilnya akan bagus. Nah Iya. nanti tinggal teknisnya tuh, lo belajar belajar teknik-tekniknya, kayak misalnya ada rule of three, penulisannya misalnya ada A plus B sama dengan AB gitu. Nah itu kan udah masuk ke Iya. teknik-tekniknya. Nah Penulisan. udah main main itu aja, main di situ, belajar pelan-pelan, nanti belajar bikin satu beat gitu kan. Iya. Satu beat itu berarti satu
satu jokes, lo belajar bikin jokes gitu ya, satu jokes nanti jadi satu beat. Nanti udah jadi satu beat, jadi 2 beat, 3 beat, 4 beat, nanti itu jadi satu set gitu. Oke. Nah, terus Bang, lo ada rencana nggak nih Bang bikin mungkin apa komunitas dan komedian untuk tunanetra gitu? Nah, justru gue nggak punya rencana kayak gitu. Heeh. Gue malah pengen kalau ada teman-teman disabilitas yang mau masuk stand up, berbaurlah sama komunitas yang sudah ada supaya kita jadi inklusif Iya gitu. benar sih. Tapi kalau lo mau ngumpul, boleh-boleh aja gitu. Artinya kayak misalnya Bang Jack ngumpul yuk kita sesama tunanetra misalnya gitu, atau sesama disabilitas kita ngumpul di mana kita sharing gitu. Iya. Ayo aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti lo balik lagi ke komunitas lo masing-masing, karena menurut gue balik lagi itu adalah kesempatan lo juga untuk syiar gitu kan, Iya benar. bahwa ini loh disabilitas kita juga bisa berkomedi, kita bisa berekspresi, kita juga punya segala macam masalah, jadi mereka juga familiar, karena itu yang gue rasain di komunitas Jaksel. Iya. Di Jaksel sekarang ya teman-teman gue jadi lebih disability friendly aja gitu, ketika mereka tadinya kalau kalau janjian gitu misalnya tempatnya tadinya agak susah gitu atau cuek gitu, lama-lama mereka mikirin jangan di situ deh Bang Jack, agak susah tuh kalau sana, kita cari tempat yang lebih nyaman misalnya kayak gitu. Oke. Gitu sih. Iya. Nah, itu sih jadi tadi salah satu titipan pertanyaan gitu, Bang. Nah, itu jadi salah satunya itu gitu. Nah, berarti ya kalau misalnya memang itu kita sambil bisa mengedukasi juga ya, Bang ya, kumpul sama yang non difabel itu ya. Sebenarnya udah ada beberapa teman-teman yang ngontak gue juga untuk Bang Jack ayo dong bikin kelas sharing. Gue bilang ayo aja. Tapi gue pengen teman-teman yang benar-benar serius. Gue nggak mau yang cuma pengen tahu doang gitu. Jadi yang kalau misalnya memang lo serius lo mau ngedalamin, hayu gitu. Gue akan bantu untuk sharingnya. Itu satu. Yang kedua, at the end tapi lo harus balik lagi ke komunitas di sekitar lo. Jadi kalau misalnya lo orang Cirebon, kalau sekarang kan lagi ini online kan, gampang kan. Gitu. Kalau misalnya lo orang Cirebon, ya udah lo cari komunitas Cirebon gitu. Kalau misalnya lo di Jakarta Timur, lo cari komunitas Jakarta Timur, lo masuk ke sana, lo latihan di sana gitu. Oke. Gitu. Oke deh Bang, wah thank you banget nih Bang. Udah sharing-sharing hari ini nih Bang. Mungkin nantilah next kita part 2 ya, bahas tentang khusus step up-nya aja nih gitu kan ya. Boleh. Kalau memang ada waktu lagi nih Bang ya. Nah, mungkin terakhir nih Bang, ada pesan dan pesannya nggak nih Bang untuk yang lagi nonton, mungkin untuk yang teman-teman difabel ataupun non disabilitas ya juga. Apa ya? Ya kalau gue sih kalau misalnya spesifik untuk stand up-nya ya silakan, kalau misalnya mau coba lo bisa cari di IG, di Instagram itu lo ketik aja stand up Indo, terus kota lo tempat tinggal apa, itu biasa nanti keluar. Kalau yang gue tahu sih di setiap provinsi udah ada, tapi kalau di setiap kota gue nggak tahu ya ada apa enggak gitu. Tapi setidaknya di kota-kota besar tuh biasanya udah ada. Bergabunglah sama mereka, terutama untuk teman-teman dengan disabilitas. Mungkin nggak bisa rutin, nggak apa-apa, sebulan sekali pun datang. Selain belajar seni stand up-nya, jadilah orang yang menyebarkan inklusivisme juga, supaya teman-teman yang tidak punya disabilitas jadi tahu gitu kan, bahwa kita juga butuh kegiatan yang sifatnya ekspresi diri gitu kan. Dan buat yang teman-teman non disabilitas ya udah, kalau misalnya memang lucu ya lo ketawa aja gitu, karena ketika dia di atas panggung emang dia minta diketawain gitu. Kalau dia nggak lucu ya udah kasih tahu aja. Lo mungkin bisa cari pekerjaan yang lain gitu kan, dinasehatin aja mungkin. Oke, itu aja Bang. Ada lagi? Ya, itu mungkinnya sama apa ya, standar lah mungkin. Kalau ada teman-teman dengan disabilitas yang newcomer yang baru mengalami disabilitas, ya stand up comedy itu bisa jadi ini kok, bisa jadi tempat untuk mengekspresikan diri lo, untuk lo bisa selesai sama diri lo sendiri juga. Jadi nikmatin aja. Oke, terima kasih Bang Jack sekali lagi. Wah, sukses terus ya untuk kegiatannya. Oke, sip. Karirnya nih Bang Jack. Nah, nanti malam katanya ada acara ya Bang Jack, acara apa
apa nih Bang? Iya, nanti malam ada di Mula Gallery Cilandak Town Square. Kita mulainya jam 6 sore sampai jam 8 karena kan sekarang masih ini ya, masih pandemi gitu. Itu ada stand up komedi dari STMJ. STMJ itu kita kayak manajemen. Jadi ada satu manajemen namanya Selatan Tawa Maju Jaya. Disingkat jadi STMJ. Nah, nanti malam kita mau launching, jadi ada talentnya keluar semua tuh. Talent dari STMJ itu keluar semua. Jadi ada gue, Blind Man Jack, ada Putra Patinama, ada Popon Kerok. Popon Kerok itu ini. Popon Kerok itu dia juara Suci 1. Terus ada Rais Marasabesi, dia kemarin kan peserta Suci 1X. Oh gitu. Terus ada Aji kritik DPR, kalau lo tahu, yang dulu pernah viral dia kritik DPR. Dan banyak lagi. Jadi itu dibuka untuk umum, Bang? Dibuka untuk umum, tiketnya bisa lo dapetin di loket.com. Oh, di loket.com. Harga tiketnya kalau nggak salah kalau datang langsung, tapi kayaknya datang langsung udah habis deh. Kalau nggak salah datang langsung tuh 100.000, kalau via Zoom 75. Oh, via Zoom ya. Nah, kayaknya tinggal yang di Zoom deh, karena kalau yang datang langsung kayaknya udah habis. Karena dibatasi ya. Ya, betul. Gitu. Tapi coba aja nanti cek di loket.com. Oke, thank you Bang Jack. Nanti kapan-kapan lo mampir channel gue ya. Boleh, siap. Ini waktu ya. Iya, nanti kita atur waktu lagi nih Bang. Oke, mungkin stand up closing dari gue nih Bang ya. Oke. Jadi untuk teman-teman khususnya disabilitas netra ataupun lainnya ya gitu, jangan jadikan sebuah keterbatasan itu sebagai hambatan, tapi jadikanlah sebuah keterbatasan itu sebagai jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra Disabilitas Berkarya. Bye bye. Bye bye.